narasi negara Arab ini sangat penting. Kenapa harus dikatakan penting? Karena memang beberapa organisasi besar berkaitan dengan kejahatan teroris ini di latar belakangnya orang-orang yang berasal dari Jazirah Arab. Pak Boy, ada catatan yang luar biasa sekali. Teman saya di LBH sekian tahun, saya kenal, dia meyakinkan saya jalan perjuangannya lewat FPI. Saya kaget dituduh teroris, Munarman. Bagi saya sebagai teman dia, kaget gitu. Kenapa? Karena ya di sini ada Pak Arsul, senior saya di LBH, ada junior saya Tobik Besari, ada Bini Harman, ada Pak Suding nggak sini. Kita ini orang-orang yang dulunya di LBH. Orang yang dulu-dulunya adalah melakukan pembelaan-pembelaan terhadap masyarakat, korban ketidakadilan. Kalau kritis, ya memang dulu kita harus berpikir kritis. Karena dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka mencari keadilan. Nah, kalau ini dianggap sesuatu yang salah, siapa lagi yang bersuara? Yang ingin saya tegaskan, sekali lagi saya ulang, Munarman ini ditetapkan teroris karena memang dia punya jaringan teroris. Apa yang dilakukan? Kalau dia cuma jaringan aja, apakah layak dia dibilang teroris yang tidak melakukan kejahatan terhadap negara? Kesan saya kerjasama internasional itu kerjasama di proyek isu. Pada level pengalaman yang lalu terlibat juga dalam proyek politik dari zaman SBY. Ada hal-hal yang berbeda, Pat. Anti teror melakukan penindakan. Ini kan kadang-kadang proyek politik yang digunakan untuk rejim, untuk kepentingan rejim. Nah, inilah yang hari ini kita harus jujur. Ya, betul. Seperti di awal-awal pada saat kita memproduk undang-undang teroris, ini pesanan siapa? Itu. Kan itu yang ingin dipertanyakan. Betul, Saya cuma Pak. memperjelas sebagai catatan selama saya 12 tahun di sini. Ada Pak Adang juga. Gimana Pak Dae Bahtiar dulu pernah menolak ya tawaran dana yang berkaitan dengan teroris. Tolong juga Pak Adang ini dibuka gitu loh. Jadi ada yang namanya internal dalam negeri, ada yang mainan isu project. Persis. Ketemunya adalah pemerintahan pernah menggunakan ini untuk kepentingan menjaga politiknya. Persis. Pasca pemilu sekian, SBY ngomong ada Dracula yang sifatnya teroris. Karena ada lawan politik. Clear. Jadi teroris ini dibikin stigma untuk lawan politik. Fenomena di dunia maya yang kita lihat konten-konten mengarah kepada kebencian, hoaks, misinformasi yang hari ini masih kita lihat sama-sama, dan tentunya kita perlu lakukan upaya-upaya bersama dengan seluruh masyarakat luas. Demikian juga dengan Persatuan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi terkait isu moderasi beragama. Untuk negara-negara Arab ini memang kami menjadikan mitra karena kami sangat penting narasi-narasi moderasi beragama dari negara-negara Arab. Karena beberapa di antara jaringan terorisme ini terafiliasi yang dengan kelompok-kelompok jaringan teroris yang tokoh-tokohnya berdasarkan orang-orang dari negara Jazirah Arab. Ada catatan yang harus saya kemukakan juga di forum rapat kita dengan BNPT. Yang pertama adalah masalah persoalan teroris di negara-negara internasional, Suriah, Afghanistan dan macam-macam. Negara-negara ada kuasa itu sudah meninggalkan. Taliban sudah jadi negara tersendiri, Suriah juga tidak seperti yang lalu. Dari paparan tadi, saya selama 12 tahun lebih bicara tentang teroris, sangat memahami persoalan-persoalan ini dari kejadian per kejadian. Kalau teroris internasional itu sebenarnya juga ada pasar senjatanya. Pada saat awal teroris kita sangat vulgar, densus,
melakukan penggerebekan yang saling tembak-menembak dengan teroris. Kesininya semakin tidak kelihatan teroris menggunakan senjata-senjata. Tahun 2018 kita bikin undang-undang anti teroris. Jadilah BNPT ini diperkuat. Pertanyaan-pertanyaan, catatan-catatan ini pada saat 2018 ya, jumlah kasus yang dicatat Densus adalah 396. 2019 turun 257. 2020 turun 221. 2021 370. Ada apa dengan BNPT? Padahal dari paparan ketua BNPT, semua hal, bikin warung, ya, bikin kayak Mendagri juga, ada cinta damai dan macam-macam. Kesannya objek teroris di tengah masyarakat itu sudah semakin nyata. Kenapa? Bikin warung, bikin cinta damai, bikin ini, bahwa teroris di Republik ini semakin nyata. Ini luar biasa. Yang jadi soal adalah tugas BNPT pencegahan, ya, gimana? Apakah nyambung pencegahan dengan tindakan yang dilakukan oleh anti teror? Penindakan, peradilan, lapas, pasca lapas. Ini kan undang-undang teroris. Apakah sejalan? Apakah terkoordinasi dengan departemen-departemen lain? Kenapa? Ada bikin warung, ada cinta damai, ada macam-macam. Kesannya ada egoisme sektoral antar kelembagaan di Republik ini yang tidak nyambung. Ini yang jadi soal. Jadi sosialisasi BNPT kelembagaan di internal pemerintah ini juga kurang. Tapi kerja sama internasionalnya luar biasa sekali. Kesan saya kerjasama internasional itu kerjasama di proyek isu. Pada level pengalaman yang lalu terlibat juga dalam proyek politik dari zaman SBY. Ada hal-hal yang berbeda, anti teror melakukan penindakan. Ini kan kadang-kadang proyek politik yang digunakan untuk rejim, untuk kepentingan rejim. Ini yang kesininya semakin tidak kelihatan. Ya, alhamdulillah bahwa BNPT, teros, kelembagaan tidak digunakan sebagai alat politik. Tapi kerjasama internasional ini kesannya lebih pada proyek isu. Maaf nih, Pak Boy. Ada catatan yang luar biasa sekali. Teman saya di LBH sekian tahun, saya kenal. Dia meyakinkan saya jalan perjuangannya lewat FPI. Saya kaget dituduh teroris, Munarman. Apakah, pertanyaannya kan, apakah karena dia FPI sesudah terlarang dia dikenakan anti teroris, atau memang dia teroris? Ini yang belum jelas bagi saya. Karena FPI ditetapkan oleh pemerintah adalah organisasi terlarang, Munarman masih mengibarkan bendera FPI, dia teroris. Bisa begitu kalau tuduhan atau dakwaan di peradilan begitu. Bagi saya sebagai teman dia, kaget gitu loh. Kenapa? Karena ya di sini ada Pak Arsul, senior saya di LBH, ada junior saya Tobik Besari, ada Bini Harman, ada Pak Suding nggak sini. Kita ini orang-orang yang dulunya di LBH. Orang yang dulu-dulunya adalah melakukan pembelaan-pembelaan terhadap masyarakat, korban ketidakadilan. Kalau kritis, ya memang dulu kita harus berpikir kritis. Karena dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka mencari keadilan. Nah, kalau ini dianggap
sesuatu yang salah, siapa lagi yang bersuara? Yang ingin saya tegaskan, sekali lagi saya ulang, Munarman ini ditetapkan teroris karena memang dia punya jaringan. Teroris, apa yang dilakukan? Kalau dia cuma jaringan aja, apakah layak dia dibilang teroris yang tidak melakukan kejahatan terhadap negara? Belum melakukan kejahatan, cuma jaringan. Misalnya. Ini kan harus ada catatan secara hukum. Kalau dia melakukan penindakan yang merugikan negara, yang benar-benar teror merugikan negara, harus dihukum seadil-adilnya. Ini ada catatan-catatan bagi kita yang bagi saya khususnya yang melihat saya kaget. Karena apapun ini teman saya. Jadi tolong catatan saya ini ditanggapi nanti bahwa apakah karena dia EPI dibilang teroris yang sudah ditetapkan pemerintah atau dia bagian dari jaringan teroris. Oke, itu catatan dari saya. Karena apa? Karena 12 tahun ini banyak hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya. Kalau kita bicara tentang terorisme yang sifatnya internal dalam negeri, itu cuma NII. Ya. Yang agak mengemuka cuma NII, kelompok radikal yang memang berbeda. Ya. Itu bisa diponis dengan Kahar Mujakar, bisa dengan Ibnu Hajar, ya. Ya. Di kampung saya. Ya. Ya. Itu seperti itu. Nah, ada persoalan-persoalan yang juga kita harus lihat secara objektif. Misalnya di Palu. Poso. Sebelum peristiwa ada teroris di sana, itu kan ada gerakan yang John Tembo ya. John Tembo yang melakukan pembantaian. Itu kan belum dikategorikan John Tembo. Ya, tidak dikategorikan sebagai teroris. Sesudah masyarakat di sana membalas atas tindakan ini, itu jadi teroris. Hal-hal kayak gini loh. Nah, yang harus kita lihat sebagai persoalan internal dalam negeri. Ya, setuju. Nah, apa yang terjadi hari ini? Makanya saya bilang ini proyek isu gitu loh. Proyek isu internasional yang mau nggak mau negara ini harus bekerja sama dengan internasional yang punya kepentingan. Sebelum kerjasama peristiwa bom Bali, saya orang LSM, sering diskusi dengan Topik pasti ingat dengan Siti John ya. Kita tidak paham. Tiba-tiba dia ngomong tentang kelompok radikalisme, ya. Karena itu teman kami gitu loh. Betul. Teman kami waktu di LSM diskusi dia udah ngomong tentang banyak hal. Nah, Pak Arsul paham juga ini. Ya. Karena ini di kelompok-kelompok juniornya Pak Arsul dan Pak Arsul, Siti John pasti Pak Arsul kenal. Kita belum bicara tentang teroris di Republik ini, masih bicara tentang teroris dalam negeri. Baru pasca bom Bali lah, ya, ada proyek itu muncul, ya. Zaman Kapolri, ada yang pernah menolak kok proyek radikal ini yang namanya teroris. Kesininya bom Bali, Pemadi Mangku. Nah disitulah mulai ada aturan-aturan, mulailah kerjasama internasional yang berkaitan dengan ini. Sementara negara-negara besarlah pencipta teroris itu yang sebenarnya. Nah persoalan yang ingin dipaparkan, yang ingin dipertanyakan nanti juga saya minta pertegas sama Pak Boy sebagai Ketua BNPT adalah di internasional sendiri terorisnya sudah menurun. Tapi kerja-kerja internasionalnya semakin meningkat. Kalau dari daftar, misalnya Inggris, apa kepentingannya kerjasama? Kita harus perhatikan satu-satu agar kita bisa melihat secara detail juga sebagai kepentingan anak bangsa. Apa kepentingan pemerintah Inggris bekerja sama dengan BNP kita atas isu apa? Ya, apa ya? Isu radikalisme kepentingan Inggris. Ya. Kalau bicara tentang sejarah Inggris, bermain-main di Turki, bermain-main di negara, atau hari ini Inggris bermain-main di Armenia dengan Rusia. Ini kan
Pola Inggris, kalau kita pahami dengan gerakan-gerakan dia, kelihatan. Clear. Dia selalu membangun kepentingan-kepentingan politiknya kok. Kalau kita mau bicara detail tentang persoalan teroris ini ada mainan gitu loh. Betul. Kerjasama kita dengan Australia, apa kepentingan Australia dengan kepentingan kita dalam kepentingan Republik kita, kalau bukan untuk isu internasional. Benar. Jadi kita harus lihat satu-satu kalau kita mau melihat, merespon pertanyaan Pak Supriyansa. Nah inilah yang hari ini kita harus jujur. Ya, betul. Seperti di awal-awal pada saat kita memproduk undang-undang teroris, ini pesanan siapa? Itu. Kan itu yang ingin dipertanyakan. Betul, betul Saya cuma Pak. memperjelas sebagai catatan selama saya 12 tahun di sini. Ada Pak Adang. Juga, gimana Pak Dai Bahtiar dulu pernah menolak Belum Pak berhenti. ya tawaran dana yang berkaitan dengan teroris? Tolong juga Pak Adang ini dibuka gitu loh. Jadi ada yang namanya internal dalam negeri, ada yang mainan isu project. Persis. Ketemunya adalah pemerintahan pernah menggunakan ini untuk kepentingan menjaga politiknya. Persis. Pasca pemilu sekian, SBY ngomong ada Dracula yang sifatnya teroris. Kan ada lawan politik. Clear. Jadi teroris ini dibikin stigma untuk lawan politik. Saya catat betul semua proses ini. Jadi bukan mainan Pak Jokowi, ini mainan SBY juga pernah mainkan ini. Karena dia ketakutan terganggu kekuasaannya, mainkan ini juga. Ini Pak Boy, kita harus bisa melihat ini agar apa yang dikerjakan oleh BNPT, ini juga kita harus spot dengan maksimal. Kenapa? Kalau memang ini ada persoalan teroris dalam negeri, seperti yang dipertanyakan Pak Supriyansa, duit yang ada, itu nggak cukup. Benar. Persis. Tapi kalau ini sebatas isu, ya kerjasama internasional, karena realnya di lapangan di Indonesia tidak terlalu penting isu ini. Cuma alat-alat saja agar kita bekerjasama, kita paham juga. Karena kita tidak bisa melepaskan pergaulan internasional, kehati-hatian. Itu faktor penting yang kita spot BNPT dalam rangka jangan sampai orang menciptakan hantu di luar, hantunya dikirim di sini dan terjadilah di sini, kan itu ya. Betul. Tapi ini kan persoalan, bukan persoalan Latin dalam negeri. Ya. Nah pemahaman ini Pak Boy, ya apa? Kita harus wise gitu. Ini anak bangsa gitu. Jangan sampai jadi mainan. Bagi saya cuma itu saja. Lanjut Pak Supriyansa. Oke, terima kasih Pak Ketua, Pak Kepala BNPT. Apa yang disampaikan Pak Desmond melebihi daripada apa yang saya bayangkan lengkapnya. Jadi saya kira cukup segitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan FPI, di dalam rapat berkaitan dengan pelarangan FPI sebagai organisasi, kebetulan BNPT juga termasuk diikutsertakan oleh Bapak Menko Polhukam, dan memang yang merefer mengapa aktivitas FPI dilarang, terdapat adanya maklumat di media sosial, terdapat adanya video-video, statement-statement menyatakan mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang dilarang. Ada gambar-gambar rekaman video seolah-olah sedang persiapan berlatih atau melakukan tindakan-tindakan sebagaimana video-video yang beredar terkait aktivitas entitas ISIS. Jadi model kepala dipenggal, di demo-demokan Pak itu. Jadi atas dasar pengamatan, pencermatan dokumentasi, video-video, ucapan-ucapan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan dari FPI, pemerintah melihat bahwa FPI banyak mudaratnya ketimbang memberikan manfaat kepada masyarakat. Walaupun kita tahu aktivitas FPI banyak kaitan masalah dengan kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi ajakan-ajakan, kata-kata yang telah dikeluarkan itu bisa merubah watak karakter anak-anak muda yang tergabung ataupun yang menyaksikan video-video itu. Maka pada waktu itu akhirnya setelah ada keputusan bersama, FPI diserahkan sebagai organisasi terlarang, yang dilarang untuk beraktivitas. Kalau kaitan dengan Munarman, kami melihat dalam kapasitas Munarman sebagai pribadi,
Jadi bukan sebagai anggota organisasi, tetapi keterlibatan sebagai dalam organisasi itu adalah tidak lepas dari keberadaan Munarman dalam pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan katakanlah tokoh-tokoh organisasi FPI yang ada di daerah, yang bercampur aduk dengan yang lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam tanda petik ba'yat, untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi teroris. Jadi di situ ada benang merah yang dianggap memberikan support dukungan. Namun demikian, ini proses penyidikan masih berjalan. Jadi tentunya kita mengedepan azas praduga tidak bersalah dalam hal ini, dan kita akan tentu lihat di pengadilan berkaitan apa atau sejauh mana keterlibatan Munarman dalam aksi kejahatan terorisme. Untuk dari Pak Desmond tadi terakhir menyinggung sedikit kerjasama dengan Inggris, Australia. Kami sepakat kalau dikatakan terorisme ini adalah isu internasional, karena memang ini adalah isu global dan dia bersifat kejahatan transnasional. Jadi memang kerjasama kita dengan negara-negara manapun adalah kerjasama yang tentunya menjaga kedaulatan, menjaga sovereignty dari bangsa kita, dan lebih dapat kami sampaikan lebih kepada pertukaran informasi dan peningkatan capacity building. Di era kami tidak ada kerjasama terus kemudian kita menerima uang, itu tidak ada. Tapi mungkin lebih sifat pertukaran informasi, kerjasama di bidang intelijen, dan kemudian juga karena Indonesia ini dianggap sebagai juga best practice dalam penanggulangan terorisme, kaitan masalah pengungkapan kasus-kasus besar, itu mereka sebenarnya juga pengen tahu kepada kita tuh seperti apa yang dilaksanakan. Entah apa ada agenda lain, tentunya kita tidak menerka-nerka di sini, tetapi yang jelas mereka membutuhkan, termasuk seperti Australia, karena mereka juga di dalam negeri menghadapi persoalan yang sama dengan kelompok-kelompok yang terafiliasi jaringan teroris. Mereka sebenarnya ingin tahu bagaimana langkah-langkah Indonesia, apalagi Australia dengan Indonesia sangat berkepentingan, karena apabila Indonesia berhasil mengatasi kelompok radikal terorisme itu, pasti ada kaitan dengan kepentingan dalam negeri mereka, karena mereka menganggap bisa saja kalau Indonesia aman, Australia akan terkena dampak, akan aman. Jadi mereka lebih juga tentu melihat kepentingan dalam negeri mereka, tetapi sebagai negara yang bersahabat, yang mendukung terwujudnya perdamaian dunia, maka kerjasama internasional ini tidak bisa dikesampingkan. Tapi tentu kita sepakat bahwa tetap menjaga kedaulatan negara kita. Kita tidak boleh diatur oleh mereka, kita tidak boleh didikte oleh mereka. Tapi kita di sini adalah win-win solusi, dan sifatnya adalah memetik atau mengambil hal-hal yang baik untuk kita. Jadi kerjasama kita dengan negara Arab juga demikian. Karena narasi negara Arab ini sangat penting. Kenapa harus dikatakan penting? Karena memang beberapa organisasi besar berkaitan dengan kejahatan teroris ini di latar belakangnya orang-orang yang berasal dari Jazirah Arab.